Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan. Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan memulihkan umat-Nya, tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah bagi
Bapa di syurga, Engkau melihat kami saat ini Tuhan, bahwa kami mau kerinduan yang dalam untuk menyembah Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami Tuhan, yang selalu memberkati kami, menjadi sumber kekuatan kami, yang menjadi pengharapan kami di dalam kesesakan dan kedamaian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah harapan kami Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah pemulihku Tuhan, Kau penyembuhku, Kaulah harapan kami, oh Yesus. Kaulah sumber kuatku, oh Yesus. Haleluya. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup bagi semua yang menaruh kepercayaan di dalam Dia. Bangkitkanlah kami daripada maut dosa kerana hidup kebenaran, supaya kami akan mencari hal yang dari surga, di mana Dia memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil daripada kitab Zefanya, pasal 3 ayat 14 hingga 20. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakini Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak kerana engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari penemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat makhluk menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang terakhir, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Yakini pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di hadapan mata mereka. Firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 36b hingga 48. Lukas 24 ayat 36b hingga 48. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini.
rebalah aku dan lihatlah, kerana hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya kerana giranya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Inilah Injil Kristus. Salam dan selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kita dapat bersama-sama lagi pada minggu ini dalam kebaktian atas talian. Saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari saya mengajak kita berdoa, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau dengan hati yang penuh kesyukuran. Terima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami sepanjang 6 hari yang lalu. Terima kasih juga karena Tuhan menjaga dan memelihara kami, melindungi kami daripada segala bahaya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, dan secara khususnya kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi dan menguasai hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan penuh kuasa. Hamba berdoa juga Engkau berkati urapi setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berbicara melalui firman-Mu ini, melalui hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan kepada gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah pada pagi ini ialah kepimpinan yang efektif. Mari kita lihat bersama-sama dengan saya di dalam Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Saudara dan saudari yang sekasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini Padri ingin menyampaikan firman Tuhan bercakap tentang hal kepimpinan. Karena tidak lama lagi kita akan mengadakan masyarakat IJM pada minggu yang akan datang. Dan dalam masyarakat IJM tersebut ada pemilihan ahli jawatan kuasa PCC. Jadi Padri mau supaya kita semua belajar dan melihat kepimpinan gereja masa kini yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, saudara dan saudari. Oleh itu, kita mau melihat kepimpinan yang efektif dengan ayat firman Tuhan, dengan petikan firman Tuhan Amsal 29 ayat 18.
Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Saudara dan saudari, gereja memerlukan seorang pemimpin yang dapat memimpin untuk maju ke depan. Maksudnya di sini adalah keupayaan, ya, kemampuan seorang pemimpin itu sendiri memberi keyakinan kepada jemaat bahwa dia dapat, ya, dia mampu memimpin jemaat menuju kepada rancangan ataupun sesuatu janji Tuhan kepada gerejanya. Oleh itu, saudara dan saudari, ada dua perkara yang penting di sini yang kita mau lihat bersama. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang efektif adalah seorang pemimpin yang memiliki hati hamba. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 4 hingga 7 dan 14 hingga 15. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, saudara, ini menceritakan tentang perjamuan akhir. Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara, kita lihat, ya, semasa Yesus, ya, bersama dengan murid-muridnya, ini adalah masa yang terakhir. Yesus, ya, memanggil mereka berkumpul bersama-sama karena Yesus tahu waktunya bahwa Yesus akan menderita, ya, sebab itu dia ingin bersama-sama dengan mereka. Satu hal yang Tuhan Yesus tunjukkan, perlihatkan kepada mereka adalah mengenai membasuh kaki mereka. Tetapi saudara dan saudara, kita lihat bahwa, ya, sebelum ini, ya, kita lihat bahwa, ya, murid-murid Tuhan Yesus, ya, mereka, ya, masing-masing tidak mau melakukan pembasuhan kaki karena sebelum ini mereka pernah bertengkar mengatakan siapa yang paling besar, siapa yang paling utama. Tuhan Yesus mengetahui hati mereka dan Tuhan menunjukkan, Tuhan lakukan, Tuhan bertindak secara inisiatif, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Kita melihat di sini di dalam ayat 4, di mana Tuhan Yesus bangun dan dikatakan dia mengambil kain dan mengikat pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ini, saudara dan saudari, tindakan Tuhan Yesus itu menimbulkan pertanyaan daripada murid-muridnya, ya, dan juga memberi kesadaran kepada mereka. Ya, kenapa guru mereka atau Tuhan mereka lakukan perkara ini? Yang jelas sekali, ya, selepas Tuhan Yesus lakukan semua ini, di dalam ayat yang ke-14, dia menunjukkan sebagai seorang pemimpin, ya, harus melakukan sesuatu perkara yang mungkin orang lain tidak lakukan. Dan ini adalah model kepimpinan gereja hari ini yang kita mau. Dalam ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus telah memulakan, Yesus telah melakukan sesuatu
Dan di sini Tuhan Yesus memberikan satu teladan yang baik kepada murid-muridnya, model seorang pemimpin yang sebenarnya. Jadi maksudnya di sini adalah memberi satu pengajaran kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada hari ini bahwa siapapun yang mau menjadi pemimpin, ya, pemimpin gereja atau pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah memiliki kerendahan hati, yaitu hati hamba. Yesus telah menunjukkan satu model kepimpinan yang sangat baik kepada gereja masa kini, bahwa kita harus memiliki hati hamba. Jika Anda ingin menjadi seorang pemimpin, Anda harus memiliki kerendahan hati. Inilah ciri-ciri utama yang harus ada pada seorang pemimpin gereja pada masa kini, ya. Jadi kita harus lihat di sini. Kita mau supaya ya seorang pemimpin itu bukan saja dia seorang yang mahir, bijak, pintar, tetapi seseorang itu harus memiliki hati hamba ataupun kerendahan hati seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari, hal yang kedua, kepimpinan yang efektif di sini kita lihat adalah seorang pemimpin yang memiliki visi. Ya, yang kedua adalah bervisi, seorang pemimpin yang memiliki visi. Mari kita lihat di dalam Amsal 19 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa apa yang kita harapkan seorang pemimpin gereja masa kini adalah seorang pemimpin yang mempunyai visionary, seorang pemimpin yang ada visi, ya, di mana dia mempunyai satu pandangan yang jauh, pemikiran yang jauh terhadap gereja Tuhan, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa jika sebuah organisasi ataupun sebuah gereja, seorang pemimpin itu tidak memiliki visi, maka apa yang terjadi adalah gereja itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Gereja itu tidak akan berkembang dengan baik, karena ya seorang pemimpin itu dia tidak melihat, ya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Maksudnya pemimpin itu harus tahu apa yang harus dia buat, ya, bagaimana dia membawa, kemana dia bawa organisasi ini ataupun kumpulan ini ataupun gereja, kemana dia mau bawa. Ianya diumpamakan seperti pilot, ya, daripada lapangan terbang Kota Kinabalu ke lapangan terbang di Semenanjung, Malaysia, ya. Jadi dia harus tahu Sabah ke Semenanjung. Dia mesti tahu, ya, kemana dia mau bawa orang-orang itu. Ya, seperti kapten, ya, yang memimpin. Maksudnya inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita mau. Ya, seorang pemimpin yang bervisi. Ya, jika seorang pemimpin yang tidak ada visi, tidak ada perancangan, tidak ada strategi, maka ya gereja tidak akan bertumbuh berkembang. Jadi kita ya berdoa supaya siapapun yang menjadi pemimpin gereja, siapapun mereka, kita berdoa agar Tuhan meletakkan visi itu. Tuhan memberikan visi yang jelas kepada pemimpin, seorang pemimpin gereja. Mazmur 33 ayat 11. Tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Ya, jadi seorang pemimpin harus peka kepada hati Tuhan, apa yang Tuhan mau, ya, pada masa akan datang, melihat gereja ini, ya, jemaat ini. Saya percaya bahwa Tuhan mempunyai visi, Tuhan mempunyai rencana yang besar kepada gereja Anglikan Sumur Hidup Kuala Penyu, gereja Saint Andrew Membakut, dan juga
gereja-gereja yang lain. Ya, kita rindu Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa kepada kita semua. Jadi saudara dan saudara yang sangat dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita lihat ada dua perkara yang sangat penting. Kita lihat seorang pemimpin yang efektif, ya, yang berkesan. Kita mau supaya setiap hamba-hamba Tuhan, setiap mereka memiliki kerendahan hati hamba. Yang kedua, memiliki visi. Oleh itu, saudara dan saudari, memilih seseorang pemimpin haruslah seorang pemimpin yang dapat membawa perubahan rohani yang besar dan kehidupannya yang mengasihi Tuhan dan gerejanya. Jadi saudara, ya, Anda masih ada peluang untuk memilih siapakah calon pemimpin ahli jawatan kuasa PCC pada sisi tahun 2021 hingga 2022. Jadi yang sangat penting di sini adalah kita sebagai jemaat, kita menyokong kepada pelayanan gereja. Kita menyokong siapapun pemimpin yang Tuhan angkat menjadi pemimpin di gereja kita. Oleh itu saudara-saudari, mari kita berdoa. Kita berdoa Tuhan memimpin, mempersiapkan kita semua sepanjang masa kita memilih siapa pemimpin, dan juga semasa pemilihan PCC pada masa Masyarakat EJM yang akan datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah dikongsikan kepada kami semua. Hamba berdoa supaya Tuhan yang berbicara kepada kami, dan juga Tuhan mau persiapkan kami, mempersiapkan seorang pemimpin yang efektif di dalam gereja. Dan kami melihat masa depan gerejamu ini Tuhan, yang akan bahwa Tuhan punya visi untuk gerejamu ini, dan Tuhan punya rancangan kepada gerejamu ini. Oleh itu para pemimpin-pemimpin yang Tuhan pilih adalah mereka yang menangkap visi Tuhan untuk gerejanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam kebaktian, baik di gereja maupun atas talian. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, mari kita mendengar beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kelas penetapan untuk Kuala Penyu diteruskan pada 24 April 2021 hari Sabtu jam 8 pagi. Bagi jemaat yang belum menghantar calon ataupun Anda tidak sempat mengikuti kelas penetapan pada
kemarin, Anda boleh mengikuti, Anda boleh datang pada minggu yang akan datang. Yang seterusnya adalah pertemuan PCC pada 21 April 2021 jam 6 petang di rumah kediaman Padri. Yang terakhir adalah mesyuarat AJM 2021. Sekali lagi Padri mengingatkan kepada semua jemaat di dalam doa, sila dukung di dalam doa Anda, khususnya persiapan mesyuarat AJM ini. Kita berdoa juga kepada semua perwakilan yang akan menghadiri mesyuarat AJM ini yang bertempat di Kuala Penyu. Dan bagi jemaat Tuhan, sila menyokong di dalam doa untuk perkara ini supaya sepanjang mesyuarat AJM tersebut berjalan dengan lancar. Dan Padri juga ingin mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang telah mengambil borang daftar pengundi dan pencalonan, sila kembalikan borang tersebut selepas kebaktian. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tiba saatnya Tuhan memulihkan umat-Nya, keikhlasan kekalan, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmur